Halo teman-teman, kali ini saya akan mengajak ngobrol seorang adik cantik saya yang bersuara merdu banget, si Putri Bolinesia. Siapa lagi kalau bukan Shreya Maya atau Maya KDI. Tapi sebelumnya maafkan muka saya yang agak-agak sembab dan juga pucat, karena sebelum ngobrol ini saya diajak nonton film India sama Vildan dan Maya sehingga nangis bombay dan terlihatlah mata saya yang bengep seperti itu. Nggak apa-apa ya, yang penting kita ngobrol asik sama Maya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen positif untuk mendukung kreativitas kami selanjutnya. Kita simak, check it out. Nah, assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah ini masih di suasana liburan kita di villa bareng ada Vildan sekeluarga. Terus yang kemarin di part 1 saya kan bersambung tuh ada kedatangan seseorang. Ternyata adalah Shreya Maya. Halo, assalamualaikum. Seneng banget ini, aduh, ada di channelnya TV saya. Teh Anis baru ketemu, masih bukan baru ketemu sih. Bisa ngobrol banget tuh baru gitu. sekarang. Kalau ketemu berpapasan ya Nah, sering ya Teh. cipika-ciki udah gitu doang biasa. Duduk manis ngobrol tuh baru kali ini. Sampai bobo bareng satu Allah. villa tapi di beda kamar. Dan nyanyi siang malam sore dia sambil masak aja nyanyi. Masa? Di mana emang? Iya kan masak tadi bikin terang bulan Oh gitu. ya ampun. Sampai selarut ini masih melek. Pemerhati juga ya. Ibu rumah tangga yang sempurna. Masya Allah. Ngelihat cucian piring kotor itu nggak Aduh. betah, langsung dicuci. Perasaan nggak ngasih apa-apa sih sama Teh Anis sih. Kok kayaknya agak Beresin. dilambung-lambungin ya. Enggak ya, asli. Oh nanti tak tunjukin nanti itunya, videonya loh. Kok beda banget ya sama yang di sini katanya. Aduh. Iya bener-bener ya. Aduh makasih udah mau bergabung. Maya makasih Teh, sama-sama, pokoknya seneng banget deh. Ternyata ya gak semua senior itu tidak mau merangkul ataupun menjalin silaturahmi sama juniornya. Buktinya Teteh saya ini nih. Iya, mudah-mudahan nanti Bisa. berlanjut terus ya Teh ya. Amin. Makanya ini sesudah bergabung ini nanti berikutnya insya Allah bergabung terus. Amin. Kalau sama Firdan kan udah beberapa kali. Ya bagaimana perasaan Anda kebalik ya? Kebalik yang punya Oh, channel iya, saya. iya. Channelnya baru lagi. Subscribe ya, baru subscribe ya. dibikin 1 bulan Luar gitu. biasa. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak yang subscribe Teteh, sukses ya. Amin. Gitu. Nah, pengen ngobrol-ngobrol sedikit. Sedikit. Maya ini kan sedikit sih, tapi tambahannya mungkin banyak. Kita kalau tahu seorang Maya nyanyi itu kan Bollywood banget, pokoknya. Iya. Dan aku tuh senengnya kalau ngeliat dirimu nyanyiin dia itu bukan kayak orang-orang yang disengauin banget gitu, enggak, kayak memang ya itulah suaranya gitu. Itu makanannya apa sih bisa bagus? Nggak makan apa-apa sih. Tadi sama ngeliat duet aja. sama Vildan itu ya ampun, Masya Allah. perfect couple banget. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya karena kebetulan emang Maya tuh sangat suka sama musik Bollywood dari kecil Teh. Sering dengar, terus suka, jadi belajar. Lama-lama kok kayaknya nyaman ya gitu. Kayaknya sesuai nih sama karakter suara Maya. Ya udah sampai sekarang gitu. Nah kan biasanya kan kalau kita nih yang nonton di TV, Maya dengan perfect performnya gitu nyanyi lagu India. Pas udah tahu di sini, Aduh, nggak enak nih kayaknya. udah tahu di luar stage dia tidak sefeminim di panggung. Aduh. Buka kartu. Jalannya gagah bener jalan. Oh iya masa sih? Enggak aku di panggung anggun-anggun aja. Tadi di Kan panggung. pakai gaun. Ini lagi ngomongin di luar panggung. Pakai baju Di India. panggung. Anggun kayaknya nggak percaya. Nggak percaya. Ya nggak percaya ya. Kalau boleh dibocorin baru ganti tadi bajunya bola. Jarak ya. Aduh enggak. Yang baju Jadi- bola kayak tadi keringet kan habis main Jadi futsal kayaknya tadi. salah casing. Ya uniknya di situ ya Teh ya. Tapi hebat kalau udah Aduh. nyanyi udah totalitasnya itu. Namanya kan KDI 1 ya. Iya. KDI 1. Nenek moyang KDI ya. Bener-bener pelopor banget. Awal mulanya dulu Masih kita aja tentang ikut- KDI ya, udah lama-lama ya. Oh iya, karena kan gini, kalau Awalnya. aku kan ngerasain banget sebagai dari orang daerah merantau ke Jakarta, zaman aku kan belum ada semacam pencarian bakat itu kan Iya, belum iya. ada. TV aja baru TVRI sama TPI dulu gitu kan. Gitu. Nah,
pas di era mungkin kan sudah mulai banyak stasiun TV swasta gitu. Yang pertama kali memacu, apakah memang kemauan sendiri ikut audisi itu baru pertama loh gitu loh, belum booming banget loh waktu Iya, itu. 2004 ya teh. 2004. Nggak ada teh, nggak ada yang apa namanya, dari hati, dari niat tuh nggak ada, malah nggak kepikiran pengen jadi artis sebenarnya teh. Terus Tapi Maya nyanyi dari kecil. Maya tuh nyanyi dari kelas 3 SD. dari panggung ke panggung sudah. Udah penyanyi cilik dulu. Iya. Dulu Maya nyanyi bareng kakak Maya namanya Nur Hayati Tanjung. Dia tuh kalau dia memang udah saya udah punya nama di kampung lah ya. Terus pas 3 SD dia lihat kayaknya Maya nih ada bakat nyanyi. Karena kan dulu mama kan penyanyi juga. Jadi dia lihat, terus dia ajarin. Terus kalau dia manggung tuh Maya suka dibawa jadi penyanyi cilik. Itu honor pertama tuh 10.000 Maya. Iya. Tapi 10.000 gede dong waktu itu di umur. Udah mulai agak manggung-manggung tuh ya kelas 4, kelas 5 lah. Kelas 3 itu baru kayak misalkan ada yang hajatan di kampung, terus Maya ada permintaan ini penyanyi cilik gitu. Kelas 4, kelas 5 SD pegang duit 10.000 itu gede banget loh. Wah, luar biasa. Dulu kalau aku ya beberapa tahun sebelumnya kan 25 perak gitu. Tahun berapa teteh? Jangan sebut tahun Kan. Jadi memang ya kalau emang penyanyi memang Maya juga ada bakat, terus senang juga nyanyi. Turunan ya berarti ya dari mama. Tapi memang belum ada keinginan, maksudnya suatu saat aku pengen jadi artis gitu. Kayaknya nggak terlalu yang terobsesi ke situ. Iya. Malah maksudnya kayak lebih ke pesimis aja ya, maksudnya enggak lah, karena kan namanya penyanyi kampung nggak mungkin lah sampai ke ibu kota, ke Jakarta jadi artis dulu, mungkin polos ya. Jadi waktu itu lagi pas waktu KDI pertama ya booming lah pasti di kampung-kampung, main di TV kan orang lihat deh ada ini nih kompetisi dangdut nih, maksudnya boleh dari daerah mana aja yang berhasil bisa berangkat ke Jakarta. Dengar sih selentingan, cuman waktu itu kan Maya juga TV-nya rusak, jadi kadang-kadang jarang nonton TV, karena nonton TV ke rumah tetangga. Lagi sedih banget ya gua. TV. Oh TV ya, TV ya. Medan kali aku. Alamak, kena lagi aku ini. TV. Terus? Iya, jadi malah dengarnya dari teman. Maya kan ya udah banyak lah gabung sama grup-grup dangdut di daerah Maya. Dulu di Tapteng, di Sibolga. Terakhir itu pas mau berangkat kali itu rumahnya di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Temen Maya namanya Gita. Nah dia tuh terlalu yang kayaknya optimis banget gitu. Maya kita ikut KDI yuk. KDI? Apa tuh KDI? Festival apa gitu? Bukan festival, ini mah kontes gitu, kompetisi dangdut terbesar se-Indonesia gini-gini. Nggak mau lah, kau aja gitu kan. Kenapa? Siapa tahu kita masuk. Soalnya teman-teman aku yang ini nih pada pergi ke Medan. Kok gue bagian sisir sih? Untuk sisir, kalau pisau saya takut ini pegang-pegang. Ya kan? Terus tapi dia ikut juga, bukan ikut sekedar ikut. Justru dia yang memotivasi Maya juga kan, maksudnya biar semangat dan apa. Aduh aku nggak bisa gitu, karena kan waktu itu Maya masih punya adik 3 yang masih sekolah, jadi Maya mesti ngurusin dari sekolahnya. Terus Maya juga samping nyanyi, Maya juga jualan juga, kalau puasa juga jual bukaan di ini kayak di bazar-bazar gitu kan, di depan rumah juga. Jadi kayaknya enggak deh gitu, apalagi ke tempat audisinya kan di Medan. Dari Medan ke kampung Maya itu jauh gitu, sekitar 11 jam lah jalan darat. Jadi berangkatnya malam, sampainya pagi. Menurut aku gimana ya. Terus waktu itu ibunya Maya itu lagi nggak di rumah, ada bapak, karena ibu kan kerjanya kalau orang Sumatera bilang itu parengge-rengge. Apa itu? Apa ya namanya ya, kayak apa sih, ibu-ibu tukang sayur gitu yang tukang jual-jual. Iya. Jadi dia misalkan pergi ke Medan ngambil sayur atau buah buat dijual ke pasar, tapi dia langsung ke tempatnya gitu. Jadi aku juga mau pergi itu banyak banget gitu, kayaknya satu aku nggak punya uang, nggak punya persiapan, terus aku juga harus tinggalin adik-adik kan gitu. Tapi teman aku tuh terus aja maksa, ayo dong Ma, aku nggak punya ongkos kita gitu, aku nggak punya uang, aku cuma punya uang 50.000. Udah pinjem lah sama bos kita, begitu teh, sampai ayolah Ma, aku nggak pengen deh kalau kamu nggak ikut. Akhirnya dibujuk-bujuk, ya udah
aku naik beca lah tuh ke tempat apa sih pimpinan aku waktu itu ya. Orkes. Iya, gak orkes, itu organ tunggal kalau Oh, tempat organ Maya. tunggal. Kalau band itu tuh udah heboh banget itu. Udah yang udah sangat ini banget itu kalau band. Playernya bukan yang itu kan? Organ Oh, tunggal enggak, kan? Bang Rifai sih nggak ada. Dia mah udah KDI, dia siapa sih? Masih penting banget sih Bang Rifai pakai disebut-sebut segala deh. Ah, Oke, kita lanjut. sampai di mana sih, Cin? Terus akhirnya datang ke pimpinan organ Oh tunggal. iya, Maya akhirnya pergi ke sana ya, bukan ke Bang Rifai, dia mah ketawa-ketawa mulu sih. Pergi, ya waktu itu dia juga sebenarnya lagi persiapan untuk kuliahin anaknya, tapi karena mungkin kasihan kali lihat Maya ya, karena temen Gita udah punya persiapan, Maya enggak, ya udah dipinjemin 300.000 tuh. Tapi sebelum Maya sampai situ ya jadi flashback lagi ya, becanya tuh pakai pecah lagi bannya. Becak motor itu ya? Iya, Bentor iya, itu iya, ya? bentor. Alah, kenapa bang? Iya deh, pecah pula ini bannya katanya. Di tengah jalan, di tengah, iya jalan itu sepi gelap. Aduh, ini kayaknya udah pertanda nih, gue nggak bisa berangkat. Udah gitu tuh, udah banyak sebenarnya yang kayaknya tuh banyak Firasat-firasat. banget nih yang halang-halangannya gimana ya gitu. Terus akhirnya bisa masak ada kali setengah jam. Nyampe ke situ, ya udah Maya pinjamlah 300.000. Udah gitu mau berangkat kan, rambut masih segini. Bingung dong, aduh, ntar kelihatan nih lakinya gimana gitu. Wig Kan udah ngaku pada sendiri. Tadi wignya nggak ngaku. wignya udah pada pecah bulu. Gagah perkasa. Minjem wig lah, belum dibayar pula wignya itu. Pergilah ke Medan teh 300.000. Itu ongkos 50.000. Kalau kita PP aja 100.000. Secara untuk audisi kan itu butuh waktu berapa hari ya, buat makan apa segala macam ya di situ semua udah 300.000 itu. Kalau teman ya emang dia udah prepare gitu kan. Tapi waktu itu Maya nggak berdua aja, bertiga sama kakak Maya yang nomor 3 yang Maya bilang dia pun ikut, tapi dia tinggalnya bukan di Padang Sidimpuan, di Sibolga. Jadi dia Beda dari kita berangkat dari inilah, dari Are. Sibolga jadinya ketemu di situ karena Maya ngurus surat-surat segala macem. Udah berangkat, bener dong. Pas kesana ngeliat, masya Allah ini kok cantik-cantik kali orang ini gitu, istilah bahasa Medan kan. Lah mak, gaya-gayanya udah kayak artis. Cara ya Allah Maya tuh yang gimana ya bajunya. Aduh namanya orang kampung daerah gimana sih. Lihat sepatu juga kayaknya udah pada kelupas dikit-dikit gitu kan, yang udah peot jalannya gitu. Aku bilang, aduh ya udahlah, udah terlanjur kan. Ikutlah. Pertama yang masuk kakak Maya. malahan. Iya. Dan waktu KD1 memang enaknya pada saat itu karena mungkin belum terlalu banyak yang tahu. banget. Jadi pesertanya juga nggak yang membludak. Ternyata kurang pesertanya, kan ngambil 50 peserta, 50 besar. 50 besar itu baru disaring 5 baru ke Jakarta. Masih 45 kurang nih. Udah selesai, ternyata yang nggak lolos itu Maya nggak lolos kan. Udah tahu, udah kau lihat kan nggak lolos gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa mah, yang penting kita udah coba, kata teman gitu. Ternyata dikasih kesempatan lagi karena kurang lagi peserta yang buat 50, dikasih kesempatan buat yang peserta yang gagal itu untuk ikut lagi. Tapi aku nggak mau lagi tuh. Mai, ayo Mai daftar lagi. Ih, udah gila kau ini gitu. Oh, berarti ngasih kesempatan siapa yang mau mencoba Iya, lagi. tapi yang bukan udah kayak pernah ikut. semacam wildcard gitu belum. Enggak, Yang dipanggil nggak gitu. ada. Itu yang udah gugur, udah nggak lolos. Misalkan ya Yang maaf mau nggak mencoba lolos lagi. lah, tapi karena mereka masih kurang 50 besar, Nyari boleh. Tapi yang ikut yang udah ikut yang sebelumnya bisa ikut lagi, daftar ulang lagi. Iya. Tinggal ganti nomor. Misalnya nomor kita ini diganti nomor yang baru gitu. Terus. Iya, habis itu ayo Mai gitu ikut lagi. Ya Allah, kamu nggak tahu malu banget sih Gita. Namanya kita udah gugur itu nggak bakalan dipilih gitu kan. Kalau emang kita terpilih itu dari awal. Ya siapa tahu Mai, ini kesempatan kedua kita dikasih. Ayolah Mai. Ya Allah, kamu nggak Masih malu dia banget ya, sih bener gitu. Ayolah, Gita mungkin tuh. kita salah pilih lagu, ganti lagu ya gitu. Akhirnya Waktu ganti pertama beneran. Maya waktu itu lagu Teh Ike. Maya bukan bilang lagu Teh Ike nggak bagus atau gimana. Mungkin mereka mau nyari karakter yang Melayu karena itu di Medan. Yang kedua Maya lagu Nirmala. Jadi pas itu Maya lagu Nirmala udah terulang lagi. Udah tetap aja nggak yakin. Maksudnya gini, pas udah pengumuman disebutkan ini Rasmi masuk. Ada namanya almarhum Mujahid, Yusuf apa gitu. Pas yang terakhir lama tuh disebut-sebut nggak ada juga, aku diem aja kan, malah jadi aku malah ngobrol sama temanku. Terus kata temanku, perasaan nomor kamu yang dipanggil. Ah, masa sih?
ih coba denger, ini peserta nomor ini, aku udah lupa lagi nomornya. Hah, aku masuk gitu ya Allah, dijenggar-jenggar langsung teriak-teriak gimana gitu kan. Jadi heran juga sih kok aku yang masuk, padahal dari tampang aja kayaknya nggak menjual banget gitu. Kayak dicari suara ya kan Allah. kontes. Jadi aku sama kakakku itu masuk ya 50 besar. Oh, Gita nggak masuk, aku yang sedih banget. ngajakin malahan tadi yang pengen aku terus gimana dengan kita. Aduh, ya Allah, dia tuh semangat Tapi banget. dia happy dong karena kan KD 1, masuk. KD 2, KD 3, KD 4 dia ikut semua itu. Subhanallah itu sih. Semangatnya luar biasa ya. Dan nggak lolos juga sampai 4. Enggak sih, mungkin rezekinya nggak di situ. Oh, Soalnya iya, sekarang iya. dia jobnya juga banyak teh. Tapi itu yang tidak akan terlupakan adalah ngasih Bisa. support dan spirit buat Maya ini sampai menjadi Maya yang sekarang. Makanya ini. jadi sebenarnya nggak kepikiran teh, boro-boro ke Medan aja Maya itu jarang. Hampir kayaknya sekali lah ibaratnya itu, udah dari kecil sampai besar tuh baru sekali. Apalagi Jakarta nggak kepikiran. Jadi nggak pernah naik pesawat, nggak pernah, maksudnya lihat kota itu seperti apa nggak tahu, cuma lihat di TV aja. Pertama kali naik pesawat kayak apa urakannya, kayaknya waduh heboh deh, deg-degan bercampur Tapi heboh seneng ya. Ada takutnya juga kan biasanya ada takut yang lah, nggak alamak takut. kita tinggi kali nih, kalau jatuh udah kayak telur ini nih, telur mentah kan, walaupun Iya, gimana, gitu langsung hancur kan. hancur. Waduh takut banget, aduh bisa nggak pulang aku nanti nggak ketemu mamaku gitu kan cerita kalau lagi bahas ke Medannya. Ya Allah gitulah teh, akhirnya sampai ke Jakarta 5 besar dipertemukan sama teman-teman dari kota-kota yang berbeda-beda. Jadi gimana ya, banyak banget kayaknya pengalaman, terus ya apa ya, kayaknya ini dunia baru gitu Hal-hal buat baru. Maya, itu dunia baru banget deh, ketemu sama orang-orang yang belum pernah Maya jumpain, yang macam-macam daerahnya itu, ada yang Makassar lah, ada yang Bandung, Surabaya. Awalnya emang ya gitu, mengang-mengang juga sih maksudnya. Pertama kali sampai di Jakarta, pas melihat Jakarta, ini kota Jakarta yang biasanya dilihat di TV doang. Gak bisa, Rasanya kepalanya nggak bisa diem deh, kalau bisa dipegang kayak gini. Oh celingak deh, maksudnya, oh ini, oh, ya Allah gedung, ya Allah ini apa, rumah kok tinggi kali gitu. jendelanya banyak banget gitu kan. Aduh, naik lift aja istilahnya kita, apa ini kamar kok tiba-tiba tadi beda, kok dibuka pintunya Beda lagi. diapain nih kamar gitu. Ya Allah. Jadi satu itu ya, Jadi Rasmi gitu sih, Safar City ya. Iya. Satu itu. Jadi nggak segampang yang kita pikirkan, istilahnya mulus-mulus. Kalau sekarang kan emang Orang melihat hasilnya. generasi yang sekarang itu kan kayaknya lebih terbuka dan lebih gampang ya untuk mengikuti kontes-kontes ya. Karena sekarang kan media sudah banyak. Iya. Sekarang juga sudah modern. Kita juga banyak belajar, bisa lihat di internet cara berpakaian, cara bergaya segala macam. Kalau dulu kan enggak. Belum Ya begitu gitu zamannya aja. internet. Make up juga ibaratnya tuh udah kayak ulat yang segaris gitu kan. Halis Sinchan dulu ngehits yang banget. yang shadownya orange, hijau gitu. Jadi kayak emang nggak tahu. Terus pakai jambul dan poni. Kalau anak-anak sekarang kan ibaratnya audisi aja kayaknya Korean style udah gitu ya. artis banget, udah kayaknya udah bisa standby langsung dia jadi artis. Kalau kita dulu mah aduh polos banget. Tapi indah ya yang kayak gitu. Seru loh ngobrol sama dia. Aduh. ya Aku masih bisa ampun. melihat dari binar matanya itu tuh, berbinar menceritakan masa lalu itu masih apa ya, termemori dengan jelas gitu loh. Karena kan Macem-macem deh, teh. terkadang nggak semua orang loh mau begini. Kalau orang yang udah sukses terkadang ditanya masa lalunya masih ada yang menutupi, Aduh, nggak mau ngapain. terlihat kalau orang dari daerah itu kan banyak. Nah, Maya itu ya banyak sukacitanya teh, ya apa namanya, apalagi pengalaman istilahnya itu yang menyenangkan, yang nggak menyenangkannya juga banyak. Misalkan Maya padahal bukannya niat sombong atau apa, misalkan gitu, orang kampung mungkin dia Maya gitu kan, misalkan lagi nyanyi nggak kenal apa gimana, langsung alah sombong kali, padahal bapaknya pun tukang becak gitu. Kadang-kadang apa hubungannya gitu, kadang-kadang orang kan ya bebas Melihat, aja ya mau iya. komentar gimana, Kita tidak bisa langsung memaksakan orang untuk negatif. menyukai kita, untuk berkomentar. Ya, sedih juga sih, kok kenapa dibawa ke bapak, kenapa dibawa ke emak saya gitu. Cuman ya udahlah, mereka mah emang cuman bisa ngomong doang, yang tahu dalamnya kan kita gitu. Ya alhamdulillah, makanya dulu berjuang banget supaya gimana nih ya Allah, supaya Maya tuh bisa membantu perekonomian keluarga, bisa menaikkan derajat orang tua. Dulu tuh pokoknya satu aja Maya itu, kalau memang Maya masih diberikan kesempatan bertahan di Jakarta, awal-awal nih teh,
Maya pengen banget bisa bangun rumah orang tua, karena dulu tuh kita ngontrak, capek orang tua dari ngontrak ke tempat satu ke tempat satu ke sini. Secara anak-anak banyak, Maya kan 7 bersaudara, Maya anak hampir sama. keempat. Jadi memang waktu itu emang kakak 1, 2 nomor 1, 2 tuh udah menikah memang ya. Tapi tetap kan mama ya menafkahi berapa orang lah gitu. Dulu bapak kan pelaut di Sibolga, pindah ke Sidimpuan, jadi udah nggak pelaut lagi. Jadi Maya tuh yang nyanyi sambil sekolah sambil jaga anak-anak, anak-anak adik-adik gitu. Luar biasa ya, Masya Allah ya. Mantap deh pokoknya. Makanya kalau misalkan Maya tuh sekarang posisinya lagi di atas, lagi di tengah ataupun di bawah, udah biasa Udah deh. Jadi terbiasa. nggak terlalu yang kaget banget karena gue udah ngalamin. Justru kadang situasi sulit, pahit itu mengajari kita, menguatkan kita untuk menjadikan pribadi yang lebih kuat dari Iya kita. betul. Mhm. Harus memang kita, makanya jangan pernah lupa asal usul kita dulu, bagaimana kita kecil-kecilnya itu, walaupun ibaratnya sekarang posisinya lagi enak, lagi di atas, jangan lupa pokoknya deh, karena dunia itu kan ya berputar, udah berputar Iya. ya. Ada Jadi jangan kita di selalu atas, kita kayaknya di bawah. langsung, ada kan star syndrome lah katanya lah, apalah, Mhm. mungkin dia lagi di atas tiba-tiba dia lupa gitu. Gimana kita jadi boros segala macem lah, lupa sama teman-teman masa lalu, masa kecil. Kalau bisa ya udah janganlah gitu. Iya, iya. Terus pas seusai KDI ini, sesudah menjadi Maya KDI waktu itu, pas pertama kali pulang lagi ke Medan, Aduh, yang kan itu penyambutannya kan luar biasa ya. anak Dari apa pejabat. bupati pun kalah kayaknya. Makanya dari mulai turun pesawat udah kalungin bunga, Ya kan, betul, dengan red udah carpet. disambut sama gubernur Sumatera Utara waktu itu. Banyak lah semuanya lah, dari di bandara sampai Saya ke merinding kampung. banget kalau itu ya, pejabat, petinggi, Itu ada masyarakat. dokumentasinya waktu itu di TPI itu. Ah, Padahal Maya kan termasuk, maksudnya itu Maya kan 5 besar teh Ah. waktu KD 1 ya. ah, Tapi mungkin waktu itu TPI ngelihat, maksudnya perkembangan ataupun fans-fans sampai gimana, yang anak-anak yang lainnya itu sampai di mana sih di kampungnya. Jadi Maya tuh termasuk yang diekspos dan diliput untuk pulang kampung ya, karena saking hebohnya di kampung itu udah kayak apa. Jadi orang kru TPI itu banyak banget, ada 5 kalau nggak salah itu, dari Medan sampai ke kampung Maya. Dia sampai geleng-geleng ngeliat. mengawal itu ya. Itu Maya kan diarak-arak pakai baju adat ya, kapten waktu itu, belum ke Sidimpuan. Itu semua yang yang jual ikan, yang pelaut-pelaut itu menyerukan nama Maya, Maya gitu-gitu, kayaknya gimana. Hanya salam cuman ujung tangan kita aja udah senangnya minta banget ampun. bisa Jadi sentuh aja. ya Allah sampai begini ya, cuman dalam hati aduh mudah-mudahan aku nggak terlena dengan kondisi aku yang sekarang, tetap Luar ibaratnya biasa inilah. ya. Pertanyaanku yang sangat aku penasaran, di tengah orang yang menyambut segitu banyak, apakah Gita ikut menyambut, dan dia posisinya di mana? Ingin menyambut temennya, sahabatnya yang dia paksa. Aku merinding deh, Iya. aku ngebayangin posisi dia gitu Dia, kan. Dia yang kebetulan. memaksa, dan Maya itu kembali sudah menjadi Maya KDI yang luar biasa gitu loh. Kebetulan waktu itu Ketemu dia laginya? nggak ketemu. Dia nggak di Sidimpuan lagi. Dia pindah ke Panyabungan. Jadi Sibolga ke Beda Padang kabupaten. Sidimpuan ke Panyabungan Mandiling Natal itu sekitar 4-5 jam. Jadi pada saat itu namanya Maya masih baru-baru keluar dari ini ya teh, kontes lah istilahnya ya, kan lagi sibuk-sibuk lagi ini-ininya lah, jadi memang gak banyak waktu, karena Maya tuh pulang kampung itu udah dijadwalin semua. iya, padat Maya ya. kamu pulang kampung hanya 3 hari misalkan gitu, habis itu kita pulang ke Jakarta ya, karena banyak acara, syuting ini syuting itu gitu. Jadi memang Maya nggak bisa berkunjung-kunjung ke teman, ke saudara segala macam, jadi mereka yang datangin Maya gitu. Aku nggak ketemu sama Gita, tapi kita tetap kok WA. Baru kayaknya sebelum kesini seminggu yang lalu Maya video call sama dia. Oh, Masya Dia masih Allah. nyanyi, sekarang udah masih hijab ya, Ih, Masya nyanyi Allah. tetap. Dia mah gini, ya Allah Maya kok kamu masih kayak dulu ya, kamu maunya kok gimana gitu. Aku pikir, kadang-kadang dia berkata, aku pikir kamu itu udah jadi ini, katanya gitu, artis sekarang udah nggak ingat lagi lah sama kami. Ya Allah Gita, udah deh, aku juga manusia sama kayak kamu, apa coba yang mau dirubah.
yang beda itu hanya pekerjaan aku aja, aku kerja di Jakarta, kamu di sana gitu. Sama kok, kita sama-sama mengamen, aku gituin. Jadi kamu nggak perlu lah beranggapan aku tuh sekarang udah ini, aku kayaknya nggak bakalan ini lagi. Ya Allah, udah deh, buang-buang ke laut pikiran kayak gitu. Banyak yang berpikiran kayak gitu. Iya, jadi Pikirnya gitu sih. mentang-mentang kita udah hidup di Jakarta akan melupakan asal usul, tapi emang nggak semuanya juga bisa begitu. Dan salah satunya adalah Sreya Maya ini benar-benar Allah. ini perlu. Dan kalau yang kayak gini ini malah awet, malah bertahan gitu, apalagi dengan kualitas vokal yang luar biasa. Aduh, insya Allah, Teteh. Pengennya sih gitu, Teh. Ya, semua orang pengen sukses, pengen ibaratnya kapan ya waktu aku ya bisa sukses seperti yang lain-lain, terkenal di mana-mana. Tapi kan ya kita udahlah sabarlah ya, nunggu giliran, siapa tahu memang produk itu pas berhenti tepat di kita gitu ya. Iya. Cuman aku nggak terlalu yang harus yang gimana optimisnya tuh yang berlebihan gitu. Cuman kepengennya udah tua nanti semoga aku punya karya dan dikenang gitu sampai aku meninggal tuh Maya tuh dikenangnya hanya bukan karena sensasi atau Tapi memang karena prestasi. populer tapi prestasi dan karya gitu. Dan hebatnya lagi Iya. dengan di tengah kesibukannya masih mengurus keluarga dengan sempurna itu. Harus. yang Keluarga tak nomor ternilai. 1. Betul. Nah, yang lain boleh nomor Karena 2. harta kita itu anak-anak ya. Iya, betul Teh. Mhm, Kita sukses benar. tapi anak-anak kita terlantar, Betul. nggak ada gunanya deh. Ada juga yang demi berkarir nggak mau punya anak, takut badannya berubah Aduh, lah. kayak gitu. aku ini dari selidi sampai segini. Senasib kita, senasib. Aduh, ya 3 sudah kali. ada waktunya Teh ya. Hmm. Mungkin anak-anak udah mulai agak besar, baru saatnya kita inilah ngurus ini lagi. Yakin badan bisa? lagi. Insya Allah. Nggak, aku tanya dulu, yakin bisa? Insya Allah. Insya Jangan Allah. ya, harus gitu ya. Yang Sesak juga kayaknya, agak nambah berat badan ini ya, pusing. dari duduk di lantai mau berdiri aja Baju perlu apa bantuan. aja nggak muat, Allah ya Allah. Padahal nambahnya nggak banyak sih, cuma Tapi untungnya lumayan lah. masih ada kan jejak rekam digital kita pernah kurus loh dulu. Oh, bukan lagi. Pernah cungkring Waduh, gitu Maya kan. sampai minum susu obat, Demi- obat lagi. demi susu bisa susu gemuk. penggemuk ya. Ya ampun. Karena Giliran sekarang makannya nggak banyak. giliran sekarang nggak usah minum susu itu. Aduh. Lihat air putih aja udah berasa gemuk lagi. Makanya air putih aja jadi lemak, heran. Derita emak-emak ini kalau udah jadi emak-emak dan punya anak ya. Aku tuh Pasti. salah satu pengagum Maya selain Bang Rifai. Bang Rifai maunya ngiringin Maya terus apa-apa. Nirmala. Pokoknya kalau lagu-lagu Oh. Melayu Boleh lah ya. Mudah-mudahan nanti acara bareng butuh player nanti ya. Bang Rifai. manajernya sini. Iya, itu kayaknya Lewat sini aja manajernya ini. sayang. Nggak ada kali. Ini kayak iklannya macem-macem ya. Ada yang nanya ini, ada yang nanya Yang hujan. punya konten anaknya 3, yang ditanya pun juga anaknya banyak. Jadi kita Aduh. banyak iklan. Iya. Jadi Karena emang kita suasananya emang lagi liburan bersama keluarga. Jadi wajar Memilih banyak di- suara-suara karena apa. kalau kita ini nggak bisa, kalau jalan Khusus. sendiri seneng Ah. gitu, terus anak-anak ditinggalin di rumah, nggak Aduh, bisa mendingan nih. di rumah aja deh. Makanya nggak jadi-jadi jalan-jalan sama teman-teman gara-gara itu galaunya. Masa gue jalan-jalan anak ditinggal di Tuh, rumah. makanya saya tersanjung dan merasa benar-benar Judul film ya? seneng gitu loh. Lulu Tobing Ketika nih, diajak, ya lo sampai 12 lo itu tersanjung berapa gitu. Ketika Pengikut diundang juga. Maya, oh iya, ya teh bisa, aduh seneng gitu. Emang luar maunya biasa, bagaimana emang? Gitu. Nggak kayak yang Agak lain, nego-nego lain gitu. nggak yang lain-lain kan itu padahal Vildan sih nggak merayu dia. Iya, karena Jadi emang kita saya- masih jadi ada saya ikut pekerjaan senang. yang tertunda sama Vildan. Iya. Ada pekerjaan Ayo dong yang cepat tertunda. diselesaikan dong, kan itu tempohnya udah lama kan? Makanya Tinggal- tergantung tinggal tahu visual. sendiri kan Bapak Vildan kan dengan jadwal yang sangat banyak. Aduh, kalau saya mah jadwalnya banyak ngurus ini ya. Anak, ya paling tetap Maya bikin konten juga. Maya juga punya channel sekarang walaupun sibuk tetap menyempatkan berkarya. Channelnya Sreya Maya Official. Sreya Maya Subscribe Official. ya. Subscribe, like dan Iya, komen-komen yang yang positif kangen mungkin buat Maya di situ aja ngeliat. untuk mensupport terus berkreativitas Betul, betul. Ya, itu harus- ya.
titik sekarang membangun. lagi pandemi begini mau bagaimana lagi kita mau ini teh Iya. eksis mau gimana lagi kan. Ya, Sekarang emang udah namanya dunianya kalau gini. seniman itu apapun tidak membuat berhenti berkreasi. Aku aja seneng loh, aku bangga gitu kan ngeliat Vildan, ngeliat Maya gitu masih terus semangat gitu ya. Ini yang harus kita support gitu loh. Iya, Nggak boleh harus terhenti semangat. hanya gara-gara pandemi gitu kan. Gitu. Luar biasa, yang penting. Walaupun job jadi batal semua ya teh. Iya. Agak Sekarang bingung juga sih kapan ini. jobnya Pandemi. live streaming. Iya, ini kompor gua kagak ini nih ngebul-ngebul itu tuh mulu. Sudah ada juragan. Tinggal noel dikit gitu. Juragan yoga maksudnya. Dia mah seneng-seneng aja, dia mah kagak ada susahnya sih yoga. Happy aja bawaannya dia mah. Terus kalau pengalaman secara selama berkarir, manggung tuh yang ke pelosok atau yang gimana yang tak terlupakan? Oh, ada dua teh. Yang pertama itu Maya pernah diundang nyanyi pada saat itu kan emang KDI lagi heboh-hebohnya di mana-mana. Sampai siapapun show ke daerah tuh nggak tahu siapa dikasih embel-embel KDI itu pasti laku dijual. Itu nggak tahu KDI berapa gitu. Mereka pokoknya pakai nama KDI aja waktu itu ya. Sangat menjual waktu itu. Terus itu jadi pada saat memang kita lagi heboh-hebohnya lah terkenal di daerah-daerah gitu, banyak tuh calo-calo ataupun IO-IO yang ngambil keuntungan. Pada saat itu dari Sumatera ada yang minta Maya untuk jadi artisnya lah, dia buka pasar malam. Tuh 1, 2, 3 ada 5 tempat, yang 4 itu semuanya sukses. Yang kelima dia bikin di kampung dia. Secara panitia itu ada 7 itu saudara semua. Dan itu di kampung dia. Namanya di kampung dia kan pasti dia punya saudara-saudara, punya teman, punya saudara kan pasti masuk dong. Gak mungkin bayar orang saudaranya dia, nggak mungkin bayar. Jadi alasan dia tuh dia rugi lah, nggak ketutup, nggak kebayar. Dia padahal tadinya secara nggak mau nyata, bayar Maya. secara nyata Waduh kenapa? banyak banget. Orang apa yang ngejebol-jebol itu teh apa namanya kan Pagar dulu pakai pagar pakai karcis sampai kan disilet ya. itu dia bisa masuk, padahal cuma nonton Maya doang, apaan sih begitu. Itu dia alasan ya kayak mana dong, kami nggak bisa bayar lah, orang kami rugi gini-gini, padahal udah perjanjian kan. Oh maksudnya tuh ya dalam bagaimanapun nanti kondisinya, mau dia untung mau dia rugi ya kita udah sepakat segini, ya itu hak Maya bayar gitu kan. Kalau Maya juga kan nyanyi sesuai, nggak ada Maya bilang aduh aku lagi capek dong, ini dong ngertiin dong, nggak ada kan, kita profesional gitu. Jadi itu hak kita, nggak mau dong Maya sama produser Maya produser lagi manajer produser. Terus dia tetap bersikap ini ada 5 orang ini yang bersikap, yang 1 orang ini yang menengah nih mau. Iya kita emang nggak boleh gitulah Kak Maya kan emang dia udah nyanyi. Jadi mereka tetap kekeh nggak mau, kami nggak ada uang. Manajer aku nggak mau tahu, kita nggak mau tahu, terserah lu bapak mau dapat uang dari mana, pokoknya saya tunggu sampai uang itu terkumpul. Nunggu dong itu dibayar sampai subuh jam 5. Ya Allah. Itu pun nggak tidur nggak apa, dibiarkan aja kami bayar di situ. Sampai gini, ya Allah sampai gini, udah deh mbak nggak apa-apa deh, adik ikhlas deh. Tapi yang tiket pulang udah di tangan. Udah yang titik ini nggak usah lah mbak, nggak apa-apa lah adik ikhlas, masa sampai jam segini mbak kita nungguin gitu di luar tuh pengalaman gitu, tuh yang kayak nggak gitu bertanggung kan jawab pemirsa tuh. penonton yang penikmat dangdut nggak pernah taunya Iya megah di panggung, cantik, Aduh. perfect, kayak nggak ada masalah, tapi di balik panggung itu ternyata banyak kepahitan, kegetiran juga walaupun sampai subuh, dan itu uangnya terkumpul akhirnya nggak full dan dibayar ada uang 1.000. Oh dari uang tiket itu biasanya? Iya kan? ada lecek-lecek lagi. Nah, gitu. 1.000, 2.000 Masih belum ada. ngalamin loh dia kayak Uang 2.000 nggak ada. Oh, Uang nggak ada, 1.000, uang 5.000, lecek-lecek banget itu kayaknya yang bagaimana ya? 500-an yang gambar monyet itu udah ada belum? Belum ya? Iya kayaknya Ya, itu kan? ya, Itu kan? Iya masih itu kayaknya. Jadi ya Allah, gini ya apalah. Jadi honornya tebel banget segitu. cukup nangis juga sih, nangisnya itu ya Allah kok gini ya, ternyata ya nyari uang itu ya gitu. Ternyata jadi artis itu juga nggak gampang, nggak nggak yang kita lihat seglamor seenak yang kita lihat gitu. Ternyata ada juga gitu yang getir-getir yang nggak enaknya. Yang kedua yaitu katanya dekat, ternyata perjalanan 20 jam. Sakit, pokoknya Padahal tadi sakit hati ada,
kesel mau pulang tapi udah tanggung di perjalanan udah berjalan sampai 10 jam mau balik lagi bagaimana. Dari Tapi aku kotanya ke situ 20 jam. dia udah dekat Kucing, dekat Malaysia. Oh, perbatasan ya. Pontianak ya. Mhm. Perjalanan jauh banget 20 jam. Heran kok nggak nyampe. Sebelumnya emang nggak tanya, nggak konfirmasi? Iya, dia sengaja Mbak, nggak Oh, dari- tank. Dia sengaja nggak terbuka, nggak ngasih tahu. Takut Maya dan teman-teman itu nggak mau. Satu nggak mau, satu lagi pasti dong masa budget yang Iya. tinggi kan. Jauh kan. Pinter gitu orangnya. Tapi Maya tetap nggak mau. Satu Maya, ya Maya nggak mau lah diam-diam gitu aja kan. Mhm. Waktu itu nggak sama manajer sih, sama asisten aku sih. Mhm. Tapi Maya berani gitu. Oh, maaf ya Pak, ini tidak sesuai yang Bapak bicarakan gitu loh. Kalau Bapak harusnya ya terbuka, jangan begini Pak, ini Bapak namanya udah menipu kita, saya bilang kayak gitu. Ya kita minta ganti rugi lah. Akhirnya pada zaman itu lagi naik handphone BlueBerry Oh. dulu, Mhm. kan lagi Iya. marak, lagi mahal banget. Dibeliin semua BlueBerry satu-satu. Sampai asisten aku dapat BlueBerry semua. Untuk Blackberry dah. kasih hadiah kekecewaannya, terus dikasih lagi, tambahin lagi. Ya sudahlah, mau gimana, dia mau nambahin. Aku lagi inget HP BlueBerry yang kayak apa? Yang BBM itu Itu teh. BlackBerry, bukan Blue. Itu BlackBerry, Black. Oh, BlackBerry ya? Hai, BlackBerry. Aku belum ngapa. Dari mulai Curve, Javelin. Aku tadi ngomongnya BlueBerry. Blueberry. Ya? Astagfirullahaladzim, itu mah buah dong. Itulah ya. Blueberry itu Blackberry. buah. Blackberry. Aku dari mulai Curve, Javelin ya. Norak banget aku ya. lagi ingat. BlackBerry. Apa sih Bang Ripai? Katanya, Apa sih, Bang? katanya ada juga Blueberry. Kan saking Iya, ngefans ada. saking ngefans sama Maya dia belain. Lebih murah ya Bang, bener lebih murah. Tapi kalau itu aku nggak mau lah, terlalu sedikit, nggak sesuai dengan kekecewaan Blackberry. aku. Jadi kalau manggil ping gitu kan. Zaman itu BBM tuh udah keren Pinnya berapa? banget, Oh, bener. iya gitu. Kasih lah yang terbaru, BlackBerry. Blackberry mulai dari iOS Kita nggak 6. minta BlackBerry, cuman dia sudah ternyata pada saat di perjalanan dan sampai dia sudah tahu bakalan ada kekecewaan dari kita dan dia sudah menyiapkan. Untuk meredam itu disiapkanlah, dan zaman itu kan BlackBerry itu bergengsi banget Iya, ya betul. itu. 20 jam Teteh, ya Allah ya Robbi, aku sama Aan Oh, Aan. waktu itu. Kemana ya Aan itu ya? Rocker itu? Masih, tapi kan udah jarang ketemu sih. Oh iya dia tuh modelnya dulu kayak Alam ya. alam-alam gitu. Iya. Gitu, jadi dua itu pengalamannya teh. Satu itu nunggu bayaran sampai pagi, satu lagi Maya dapat job yang paling jauh itu perjalanan darat 20 jam. Udah kayak keluar negeri, tau nggak? Nah itu tuh promotor Kayaknya udah bosan gitu, sampai kayaknya aduh aku mau pulang, tapi bagaimana mundur lagi, nggak bisa. maju Aku shock salah. itu bener, aku nangis campur aduk deh, kesel, Dan di sana marah. tuh kan jalanannya yang jalan-jalanan hutan. Dan dia curang banget. Kita tuh dijemput, dia nggak ada di mobil itu, jadi pakai driver, dia di mobil satunya, jadi biar dia nggak tanya-tanya. Pas kita di jalan kita telepon dimatiin handphonenya. Pinter banget orang, bener-bener. Sampai Bekasi baru dia ngomong minta maaf, udah tahu kayaknya. Dan dengan obat itu tadi ya sudah disiapkan itu. Iya. Luar biasa. Makanya tuh promotor daerah tuh harus Kayaknya tahu udah kenapa. 2 jam deh, kayaknya bukan 1 jam deh. Mendingan bersambung lagi besok, undang lagi ini aku ya. 38 iklannya Di aja konten 10 ini ya. menit tadi. Iya. Nggak habis ceritanya, banyak banget. Jadi nanti ada episode berapa gitu ketemu lagi. Kan kita akan ketemu terus kan? Amin. Ini tergantung Teh Anis kalau aku. Tergantung cantolannya. Aduh Maya yang Tergantung Teh Anis dan Bang Ripai ya. Saya mah standby aja. Nirmala tuh, dia terkesan banget. Nirmala yang kurang sempurna, Bang. Aduh, aku saya baca. Suaranya serak-serak begitu lagi. Ampun deh. Ya udah, yang paling penting semoga Maya sehat selalu. Amin. Teteh Tetap juga. terjaga keluarganya, gitu kan. Anak-anak sehat, menjadi kebanggaan orang tua. Karir pun tetap berjalan. Amin, amin, Jadi ya semua balance gitu. Betul. Itu yang dibanggakan. Buat apa karir menjulang tapi kita nggak ada anak, nggak ada penerusnya gitu. Nanti akan menyesali. Tapi kalau udah kayak gini kan, Ya berharapnya mudah-mudahan dua-duanya balance. Dua-duanya sama gitu ya. Yes. Ya nggak ada yang lebih tinggi dari, tapi kan itu kan pengen kita pengen ya. kita. Dan Tapi itu tetap tidak mudah salah dijalani. satu memang harus ada yang dikorbankan. Yes. Nggak mungkin bisa dua-duanya, mustahil deh.
jarang yang bisa dua-duanya Kita sukses. selalu dihadapkan pada pilihan dan Benar. setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Iya, tapi kan keluarga itu ibadah ya teh. Ibadah. Nilainya lebih daripada honor dan saweran. Terima kasih untuk Sama-sama ngobrol-ngobrolnya. teteh. Tapi belum lengkap kalau belum ada nyanyinya dikit. Ya Allah ya Robbi. Boli night. Ya nggak bisa, dia harus dia nyanyi. Kalau enggak Kabi Alfida Nakena. Itu mulu ah. Ya aku suka banget, aku nonton filmnya itu bisa tiap minggu dan selalu nangis. Oh, Lihat banget. dia ini loh, bener-bener loh. Dia ngefans banget sama Shreya Maya. Ya Allah bang. Nah kan, sempurna. Kayak kurang tinggi. Kurang tinggi. Iya maaf ya, ini aku suaranya sebenarnya lagi serak loh. Karena sudah habis show semalam suntuk. तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता. Udah biar ngaji tuh ah. वो रहा है जुदा दोनों का रास्ता. दूर जाके जे मुझसे तुम मेरी यादों में रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी udah suaranya putus-putus. Sama di filmnya nih, Maya. Aku ngefans banget. Maya, thank you ya. Sama-sama Kapan kita teteh. ngobrol lagi, sukses Amin. selalu. Teteh juga sehat selalu, sukses ya teh pokoknya dalam segala hal. Amin, saling Kesehatan, mendoakan. karir semuanya sehat, semoga sukses berkah. Teman-teman terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channelnya Shreya Maya Official Dan juga Andis channel Atlas. like, comment, dan share juga videonya. Makasih yang udah menonton. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.